Ada saat ketika seluruh langit terasa diam, seolah menunggu satu gerakan kecil dari seorang hamba, sebuah sujud yang lahir dari hati yang benar-benar lelah, namun tetap berharap. Kadang aku berpikir, kehidupan ini berjalan terlalu cepat bagi hati manusia yang sebenarnya rapuh. Kita bangun setiap pagi dengan berbagai rencana, berbagai harapan, dan sering kali juga berbagai kekhawatiran yang diam-diam kita bawa sejak malam sebelumnya. Dunia mengajarkan kita untuk terus bergerak, terus mengejar, terus membuktikan sesuatu. Tetapi ada satu tempat yang anehnya selalu terasa berbeda dari semua hiruk-pikuk itu. Sebuah tempat yang sunyi, sederhana, namun terasa begitu luas bagi jiwa. Tempat itu adalah sujud. Sujud, sebuah gerakan yang secara lahiriah tampak sederhana. Hanya menundukkan tubuh, meletakkan dahi di atas bumi. Namun entah mengapa, bagi sebagian orang, di sanalah justru kehidupan terasa paling jujur. Aku sering bertanya dalam hati, mengapa manusia bisa menangis ketika sujud? Mengapa ada orang yang tidak mampu menahan air mata hanya karena dahi mereka menyentuh tanah? Bukankah secara logika, itu hanya sebuah gerakan ibadah yang sudah kita lakukan sejak kecil? Tetapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Ada sesuatu yang terjadi di dalam hati ketika seseorang benar-benar bersujud dengan kesadaran penuh. Seolah-olah seluruh lapisan kesibukan hidup tiba-tiba tersingkap. Semua topeng yang selama ini kita pakai di hadapan manusia, topeng kuat, topeng tenang, topeng tidak apa-apa, pelan-pelan jatuh begitu saja. Dan yang tersisa hanyalah seorang manusia. Manusia yang lelah. Manusia yang berharap. Manusia yang ingin dimengerti tanpa harus menjelaskan terlalu banyak. Aku ingat suatu malam yang terasa sangat panjang. Malam itu bukan malam yang istimewa. Tidak ada peristiwa besar yang terjadi. Tidak ada drama yang terlihat oleh orang lain. Namun entah mengapa, hati terasa begitu penuh. Pikiran seperti dipenuhi oleh banyak sekali pertanyaan yang tidak memiliki jawaban jelas. Tentang masa depan, tentang pilihan hidup, tentang apakah semua usaha yang selama ini dilakukan benar-benar berarti atau tidak. Hal-hal seperti itu mungkin terlihat kecil bagi orang lain. Tetapi ketika seseorang mengalaminya sendiri, semuanya terasa sangat nyata. Kadang bahkan terasa berat sekali. Malam itu aku duduk cukup lama sebelum akhirnya berdiri untuk salat. Gerakannya sama seperti biasanya. Takbir, ruku, berdiri, lalu sujud. Namun ketika dahi itu menyentuh lantai, sesuatu terasa berbeda. Bukan karena ada cahaya atau sesuatu yang luar biasa. Tidak, justru semuanya terasa sangat sederhana. Sunyi, tenang, tetapi di dalam keheningan itu, ada perasaan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Seperti ada ruang yang terbuka. Ruang yang selama ini mungkin tidak pernah benar-benar kita masuki. Di ruang itu, tidak ada tuntutan untuk terlihat kuat. Tidak ada kewajiban untuk terlihat berhasil. Tidak ada keharusan untuk menjelaskan apapun. Yang ada hanya kejujuran. Aku ingat bagaimana pikiran yang tadinya penuh perlahan-lahan menjadi lebih tenang. Pertanyaan-pertanyaan yang tadi terasa berat mendadak tidak terasa terlalu menakutkan lagi. Bukan karena semuanya langsung terjawab, tetapi karena ada rasa aneh yang muncul di dalam hati. Rasa bahwa kita tidak sendirian. Dan disitulah aku mulai menyadari sesuatu yang selama ini mungkin terlalu sering kita abaikan. Bahwa sujud bukan sekadar bagian dari rangkaian ibadah. Sujud adalah ruang paling pribadi antara manusia dan Tuhan. Ruang yang tidak bisa dimasuki oleh siapapun. Ruang di mana tidak ada penilaian manusia, tidak ada komentar, tidak ada penghakiman. Hanya ada seorang hamba dan Tuhannya. Ketika seseorang benar-benar memahami itu, sujud tidak lagi terasa seperti kewajiban yang harus diselesaikan. Ia berubah menjadi sesuatu yang dirindukan. Aneh memang, dunia sering membuat kita merasa bahwa nilai manusia ditentukan oleh seberapa tinggi ia berdiri. Seberapa jauh ia melangkah.
Seberapa banyak ia memiliki. Namun di hadapan Tuhan, justru sebaliknya. Semakin rendah seseorang merendahkan dirinya, semakin tinggi ia diangkat. Paradoks yang aneh, tetapi justru di sanalah keindahannya. Kadang aku juga berpikir tentang satu hal yang mungkin jarang kita renungkan. Mengapa dalam salat, sujud selalu menjadi momen yang paling lama bagi orang-orang yang benar-benar khusyuk? Ada orang yang berdiri cukup cepat, ada yang ruku sebentar saja, tetapi ketika sujud, mereka seperti tidak ingin segera bangun. Seolah-olah ada sesuatu di sana yang terlalu berharga untuk dilepaskan begitu cepat. Dan mungkin memang begitu, karena dalam sujud, manusia berada pada posisi yang paling jujur dalam hidupnya. Ketika dahi menyentuh tanah, semua kesombongan runtuh. Semua ilusi tentang kekuatan diri sendiri tiba-tiba terlihat begitu kecil. Kita menyadari bahwa betapapun kuatnya kita di mata manusia, pada akhirnya kita tetaplah makhluk yang bergantung kepada Tuhan. Kesadaran itu kadang menyakitkan bagi ego, tetapi justru menenangkan bagi jiwa. Aku pernah mendengar seseorang berkata dengan sangat pelan setelah salat malam, ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan berpikir, tetapi bisa menjadi ringan setelah satu sujud yang tulus. Kalimat itu terus teringat sampai sekarang. Karena semakin lama hidup, semakin kita sadar bahwa tidak semua hal dalam hidup bisa dikendalikan. Ada hal-hal yang memang berada di luar kemampuan kita. Dan mungkin itulah alasan mengapa sujud terasa begitu penting bagi sebagian jiwa. Sujud adalah tempat di mana kita berhenti mencoba mengendalikan segalanya. Kita berhenti berusaha menjadi orang yang selalu tahu jawaban. Kita berhenti berpura-pura kuat, dan kita hanya berkata dalam hati dengan sangat sederhana, "Aku tidak mampu tanpamu." Kalimat yang mungkin tidak selalu diucapkan dengan suara, tetapi terasa sangat jelas di dalam hati. Kadang aku membayangkan sesuatu yang mungkin terdengar puitis, tetapi terasa sangat nyata bagi orang-orang yang pernah merasakannya. Bagaimana jika memang benar bahwa ada saat-saat tertentu ketika langit memperhatikan seorang hamba yang sedang bersujud? Bukan karena hamba itu sempurna, bukan karena hidupnya selalu benar, tetapi karena di dalam sujud itu ada kejujuran yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Kejujuran untuk mengakui kelemahan, kejujuran untuk meminta pertolongan, kejujuran untuk kembali. Mungkin itulah yang dimaksud oleh banyak orang ketika mereka mengatakan bahwa ada jiwa-jiwa tertentu yang terasa berbeda. Bukan karena mereka terlihat lebih hebat, justru seringkali mereka terlihat biasa saja. Tetapi hati mereka memiliki hubungan yang sangat jujur dengan Tuhan. Hubungan yang sering kali dibangun dalam sunyi, dalam malam yang panjang, dalam sujud yang mungkin tidak pernah dilihat oleh siapapun. Dan ketika memikirkan semua itu, aku sering merasa bahwa hidup ini sebenarnya jauh lebih dalam daripada yang kita kira. Banyak hal yang tidak terlihat oleh mata manusia, tetapi memiliki makna yang sangat besar di hadapan Tuhan. Sebuah doa yang diucapkan dengan pelan, air mata yang jatuh dalam kesendirian, atau satu sujud yang lahir dari hati yang benar-benar pasrah. Hal-hal kecil yang mungkin tidak pernah menjadi berita bagi dunia, namun mungkin sangat berharga bagi langit. Merenungkan semua ini membuatku sadar bahwa perjalanan hidup manusia bukan hanya tentang apa yang terjadi di luar dirinya, tetapi juga tentang apa yang terjadi di dalam hatinya. Tentang bagaimana seseorang belajar memahami dirinya sendiri, belajar memahami kelemahannya, belajar menerima bahwa tidak semua hal harus dimenangkan. Dan di tengah perjalanan batin itu, sujud sering menjadi titik paling sunyi sekaligus paling terang. Sebuah tempat di mana seseorang tidak hanya berbicara kepada Tuhan, tetapi juga mendengar dirinya sendiri dengan lebih jujur. Karena terkadang, kita baru benar-benar mendengar suara hati kita ketika dunia sudah cukup jauh dari kita. Ketika malam cukup sunyi, ketika dahi sudah menyentuh bumi, ketika semua kesibukan berhenti untuk beberapa saat. Dan mungkin,
Di saat-saat seperti itulah sesuatu yang sangat kecil bisa menjadi sangat besar. Satu sujud, satu doa, satu harapan yang diucapkan dengan tulus. Siapa yang tahu, mungkin disitulah sebuah perubahan besar dalam hidup seseorang sebenarnya dimulai. Bukan di tempat yang ramai, bukan di panggung yang besar, tetapi di sebuah momen sunyi ketika seorang hamba menundukkan dirinya sepenuhnya di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya ada orang-orang yang percaya bahwa sujud bukan hanya ibadah. Ia adalah pertemuan, ia adalah pengakuan, ia adalah pintu yang membuka sesuatu yang lebih dalam di dalam diri manusia. Dan ketika kita mulai memandang sujud dengan cara seperti itu, kita mungkin akan menyadari bahwa ada begitu banyak keindahan yang tersembunyi di dalamnya, keindahan yang sering terlewatkan karena kita terlalu terburu-buru menjalani hidup. Maka sebelum melangkah lebih jauh, mari kita perlahan-lahan membuka ruang perenungan ini. Dan bersama-sama mulai menelusuri 7 keindahan yang mungkin tersembunyi di balik satu sujud yang tulus. 1. Kedekatan yang tidak terlihat oleh mata. Ada sesuatu yang aneh sekaligus indah ketika manusia menundukkan dirinya dalam sujud. Secara lahiriah, posisi itu tampak sebagai posisi paling rendah. Dahi menyentuh tanah, tubuh merunduk, pandangan tidak lagi mengarah ke depan seperti ketika berdiri. Jika seseorang melihatnya dari luar, mungkin tidak ada yang tampak istimewa. Hanya sebuah gerakan yang sederhana, yang bahkan dilakukan jutaan orang setiap hari. Namun justru di balik kesederhanaan itu tersimpan sesuatu yang jauh lebih dalam. Kedekatan, bukan kedekatan yang bisa diukur dengan jarak fisik, bukan juga kedekatan yang bisa dilihat oleh mata manusia. Ini adalah kedekatan yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang sedang benar-benar hadir. Kedekatan yang tidak selalu datang setiap kali seseorang sujud, tetapi ketika ia datang, rasanya sulit dilupakan. Aku pernah mengalami momen yang sangat sederhana tetapi meninggalkan kesan yang panjang dalam hidupku. Waktu itu hari terasa berat. Bukan karena ada satu masalah besar yang jelas terlihat, melainkan karena terlalu banyak hal kecil yang menumpuk di dalam pikiran. Ada kekhawatiran tentang masa depan, ada rasa takut membuat keputusan yang salah, ada juga perasaan aneh yang kadang muncul tanpa alasan yang jelas. Semua itu berkumpul seperti kabut di dalam kepala. Malamnya, aku salat seperti biasa. Tidak ada niat khusus untuk mencari pengalaman spiritual atau sesuatu yang luar biasa. Hanya menjalankan kewajiban seperti hari-hari lainnya. Tetapi ketika sampai pada sujud kedua di rakaat terakhir, tiba-tiba ada perasaan yang sulit dijelaskan. Sunyi. Bukan sunyi karena tidak ada suara, tetapi sunyi yang terasa sampai ke dalam hati. Pikiran yang tadi berisik mendadak seperti mundur beberapa langkah. Masalah-masalah yang tadi terasa besar seperti berhenti mengejar. Di dalam keheningan itu muncul satu kesadaran sederhana, aku sedang berada di hadapan Tuhan. Kesadaran itu sebenarnya terdengar sangat biasa jika diucapkan dalam kalimat. Tetapi ketika benar-benar dirasakan, dampaknya sangat berbeda. Ada rasa kecil yang muncul di dalam diri, tetapi anehnya rasa kecil itu justru membuat hati terasa aman. Seolah-olah seseorang sedang berkata dalam diam, kamu tidak harus memikul semuanya sendirian. Momen itu tidak berlangsung lama. Mungkin hanya beberapa detik, tetapi ketika bangun dari sujud, ada sesuatu yang berubah. Masalah yang sama masih ada. Hidup tidak tiba-tiba menjadi mudah. Namun cara memandangnya menjadi berbeda. Kadang aku berpikir, mungkin inilah salah satu keindahan terbesar dari sujud. Ia menciptakan ruang di mana manusia bisa merasakan kedekatan yang sangat jujur dengan Tuhan. Kedekatan yang tidak membutuhkan kata-kata panjang, bahkan kadang tidak membutuhkan doa yang rumit. Cukup dengan kehadiran hati. Ironisnya, di dunia ini manusia sering mengejar kedekatan dengan banyak hal, dengan status, dengan pengakuan, dengan manusia lain. Tetapi semua itu sering terasa rapuh.
Hari ini kita merasa dekat dengan sesuatu, besok bisa saja semuanya berubah. Namun kedekatan yang lahir dari sujud memiliki sifat yang berbeda. Ia tidak bergantung pada keadaan luar. Ia muncul dari kesadaran bahwa di balik semua perubahan hidup, ada satu tempat yang selalu terbuka bagi manusia untuk kembali. Dan mungkin itulah sebabnya ada orang-orang yang terlihat biasa saja dalam hidupnya, tetapi memiliki ketenangan yang sulit dijelaskan. Mereka bukan orang yang bebas dari masalah. Mereka juga bukan manusia sempurna. Tetapi mereka tahu kemana harus kembali ketika hati mulai terasa berat. Ke sebuah sujud yang sunyi. Di sana, jarak antara langit dan bumi terasa tidak lagi sejauh yang kita bayangkan. 2. Kerendahan hati yang menghancurkan kesombongan. Jika dipikir-pikir, manusia memiliki kecenderungan aneh untuk merasa tinggi. Tidak selalu dalam bentuk kesombongan yang kasar, tetapi seringkali dalam bentuk yang sangat halus. Kita merasa lebih benar daripada orang lain. Kita merasa lebih mengerti kehidupan. Kita merasa mampu mengendalikan masa depan kita sendiri. Perasaan-perasaan seperti itu sering muncul tanpa kita sadari. Ia tumbuh perlahan-lahan dari pengalaman hidup, dari keberhasilan kecil yang kita capai, dari pujian yang kita dengar, atau bahkan dari sekadar perasaan bahwa kita cukup kuat untuk menghadapi semuanya sendiri. Namun sujud memiliki cara yang sangat lembut untuk meruntuhkan ilusi itu. Bayangkan saja, dahi adalah bagian tubuh yang paling sering diangkat tinggi ketika manusia merasa bangga. Tetapi dalam sujud, justru bagian itulah yang diletakkan di tanah. Ada pesan simbolik yang sangat kuat di sana. Seolah-olah manusia diingatkan bahwa setinggi apapun ia berdiri di dunia, pada akhirnya ia tetap berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Kesadaran ini tidak selalu datang setiap kali seseorang sujud. Kadang kita melakukannya secara otomatis. Gerakan demi gerakan berlalu tanpa benar-benar kita rasakan. Tetapi pada saat-saat tertentu, makna itu tiba-tiba muncul dengan sangat jelas. Aku pernah melihat seorang lelaki tua di masjid kecil di pinggir jalan. Waktu itu menjelang subuh, dan jamaah tidak terlalu banyak. Lelaki itu datang dengan langkah yang pelan. Punggungnya sedikit membungkuk, rambutnya hampir seluruhnya putih. Ketika salat dimulai, aku berdiri tidak jauh darinya. Gerakannya tidak secepat orang lain. Ketika ruku, ia turun dengan hati-hati. Ketika berdiri kembali, tubuhnya tampak sedikit bergetar. Tetapi yang paling mengesankan adalah ketika ia sujud. Ia sujud cukup lama, bukan lama yang dibuat-buat, tetapi lama yang terasa alami. Seperti seseorang yang benar-benar sedang tenggelam dalam percakapan yang tidak ingin segera diakhiri. Setelah salat selesai, aku melihat sesuatu yang sangat sederhana namun menyentuh. Lelaki itu tetap duduk beberapa saat, lalu mengusap wajahnya dengan pelan. Matanya tampak sedikit basah. Aku tidak tahu apa yang sedang ia rasakan saat itu. Aku juga tidak tahu cerita hidupnya. Tetapi ada satu hal yang sangat jelas terlihat. Ada kerendahan hati yang sangat dalam di dalam dirinya. Melihat itu membuatku berpikir cukup lama. Mungkin sujud bukan hanya tentang hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga tentang hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Tentang bagaimana seseorang belajar menerima bahwa dirinya tidak selalu kuat. Tentang bagaimana seseorang akhirnya berani mengakui bahwa ia membutuhkan pertolongan. Di dunia yang sering memuja kekuatan dan keberhasilan, kerendahan hati seperti itu terasa sangat langka. Banyak orang ingin terlihat kuat sepanjang waktu. Banyak orang takut terlihat lemah. Padahal justru dalam kerendahan hati itulah manusia menemukan kejujurannya. Dan sujud adalah salah satu tempat di mana kejujuran itu paling mudah muncul. Karena ketika dahi sudah menyentuh tanah, tidak ada lagi yang perlu dipertahankan. 3. Ruang paling jujur untuk mengakui luka. Setiap manusia membawa sesuatu di dalam hatinya yang tidak selalu bisa ia ceritakan kepada orang lain. Luka, kekecewaan,
penyesalan, atau sekadar perasaan sedih yang sulit dijelaskan. Kadang kita menyimpannya begitu lama sampai akhirnya kita sendiri hampir lupa bahwa luka itu masih ada. Kita menjalani hari seperti biasa, bekerja, berbicara, tertawa bersama orang lain. Dari luar, semuanya terlihat baik-baik saja. Tetapi di dalam hati, ada ruang kecil yang tetap sunyi. Aku pernah mengalami masa seperti itu. Masa ketika segala sesuatu tampak berjalan normal, tetapi hati terasa aneh. Tidak benar-benar hancur, tetapi juga tidak benar-benar tenang. Ada satu peristiwa dalam hidup yang waktu itu sangat sulit diterima. Bukan sesuatu yang dramatis, tetapi cukup untuk membuat hati merasa kehilangan arah. Aku mencoba mengatasinya dengan berbagai cara. Berbicara dengan teman, menyibukkan diri dengan pekerjaan, bahkan mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun ternyata ada bagian dari hati yang tidak bisa disembuhkan hanya dengan logika. Suatu malam, setelah salat, aku tetap berada dalam sujud lebih lama dari biasanya. Tidak ada doa yang terstruktur. Tidak ada kalimat yang indah. Hanya kejujuran. Dan untuk pertama kalinya, aku mengakui sesuatu dengan sangat jujur, aku sedang terluka. Aneh rasanya mengucapkan itu di dalam hati. Karena selama ini aku selalu berusaha terlihat kuat. Tetapi dalam sujud itu, tidak ada alasan untuk berpura-pura. Air mata jatuh begitu saja. Bukan tangisan yang keras, hanya air mata yang mengalir pelan. Tetapi justru disitulah ada perasaan lega yang sangat dalam. Seperti seseorang yang akhirnya berhenti menahan napas setelah sekian lama. Sejak saat itu aku mulai memahami sesuatu yang mungkin sering dilupakan, manusia membutuhkan tempat yang benar-benar aman untuk jujur tentang perasaannya. Dan bagi banyak orang, sujud menjadi tempat itu. Di sana kita bisa mengakui rasa takut tanpa merasa lemah. Kita bisa mengakui kesalahan tanpa takut dihakimi. Kita bisa mengakui luka tanpa harus menjelaskannya kepada siapapun. Karena Tuhan sudah tahu bahkan sebelum kita mengucapkannya. 4. Titik sunyi yang mengubah arah hidup. Kadang perubahan besar dalam hidup tidak terjadi di tempat yang ramai. Ia tidak selalu datang melalui peristiwa besar atau keputusan dramatis. Seringkali, perubahan itu justru dimulai dari sesuatu yang sangat sunyi. Sebuah kesadaran kecil, sebuah doa yang sederhana, atau satu sujud yang dilakukan dengan hati yang benar-benar hadir. Aku pernah mendengar cerita dari seorang teman lama yang kehidupannya cukup berliku. Ia pernah melewati masa ketika semuanya terasa kacau. Keputusan yang salah, hubungan yang rusak, dan berbagai penyesalan yang menumpuk. Suatu malam ia berkata sesuatu yang masih kuingat sampai sekarang. Ia mengatakan bahwa titik balik hidupnya bukan terjadi ketika ia mendapatkan nasihat dari seseorang, bukan juga ketika ia membaca buku yang mengubah pikirannya. Titik balik itu terjadi ketika ia sujud sendirian di kamarnya setelah merasa benar-benar lelah dengan hidupnya sendiri. Tidak ada orang lain di sana. Tidak ada yang menyaksikan. Hanya seorang manusia yang akhirnya berkata dengan jujur di dalam sujudnya, "Aku tidak bisa hidup seperti ini lagi." Kalimat itu sederhana, tetapi memiliki kekuatan yang sangat besar. Dari momen kecil itu, perlahan-lahan hidupnya mulai berubah. Tidak langsung menjadi sempurna, tentu saja. Perubahan selalu membutuhkan waktu, tetapi arah hidupnya mulai bergeser. Ketika aku mendengar cerita itu, aku menyadari sesuatu yang sangat menarik. Sujud bukan hanya tempat untuk meminta sesuatu dari Tuhan. Ia juga sering menjadi tempat di mana manusia menemukan kembali dirinya sendiri. Tempat di mana seseorang berani melihat hidupnya dengan lebih jujur. Tempat di mana keputusan-keputusan penting sering lahir tanpa disadari. Dan mungkin, itulah salah satu misteri yang paling indah dari sujud. Di luar, dunia mungkin terlihat biasa saja. Namun di dalam satu sujud yang tulus, sesuatu yang sangat besar bisa mulai bergerak pelan-pelan.
sesuatu yang bahkan mungkin belum kita sadari sepenuhnya. Dan dari situlah perjalanan berikutnya dalam kehidupan manusia sering dimulai. 5. Kedamaian yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jika seseorang diminta menyebutkan apa yang paling dicari manusia dalam hidup, jawabannya mungkin berbeda-beda. Ada yang mengatakan kebahagiaan, ada yang mengatakan keberhasilan, ada yang mengatakan keamanan atau kenyamanan. Tetapi jika dipikir lebih dalam lagi, hampir semua itu sebenarnya bermuara pada satu hal yang sama, kedamaian. Manusia ingin hatinya tenang, namun anehnya, kedamaian sering dicari di tempat-tempat yang justru membuat hati semakin gelisah. Kita mencarinya dalam pencapaian, dalam pengakuan orang lain, dalam kepastian masa depan yang sebenarnya tidak pernah benar-benar bisa kita genggam. Kita percaya bahwa jika satu masalah selesai, maka hati akan tenang. Tetapi begitu satu masalah pergi, masalah lain datang. Seolah-olah kedamaian selalu berjalan beberapa langkah di depan kita. Pada satu masa dalam hidupku, aku pernah merasa seperti itu. Hidup terlihat baik-baik saja dari luar. Ada pekerjaan, ada aktivitas, ada orang-orang di sekitar yang tampak peduli. Namun di dalam hati ada semacam kegelisahan yang sulit dijelaskan. Bukan kesedihan yang jelas, bukan juga kegembiraan. Lebih seperti perasaan kosong yang kadang datang tanpa alasan. Ada hari-hari ketika semuanya berjalan normal, tetapi ketika malam tiba dan semua aktivitas berhenti, hati terasa seperti dipenuhi pertanyaan yang tidak tahu harus ditujukan kepada siapa. Aku ingat suatu malam yang sangat sunyi. Bukan malam yang dramatis. Hanya malam biasa ketika kota sudah mulai sepi. Lampu-lampu rumah menyala redup, dan suara kendaraan semakin jarang terdengar. Aku berdiri untuk salat, bukan karena sedang mencari pengalaman spiritual yang luar biasa, tetapi karena merasa perlu berhenti sejenak dari semua keramaian di dalam kepala. Ketika sampai pada sujud, aku tidak langsung bangun seperti biasanya. Entah mengapa, ada dorongan untuk tetap berada di sana sedikit lebih lama. Dan di dalam keheningan itu, sesuatu yang sederhana mulai terasa. Tenang. Bukan tenang karena semua masalah selesai. Bukan juga karena tiba-tiba ada jawaban atas semua pertanyaan hidup. Tetapi ada semacam ketenangan yang datang tanpa syarat. Seolah-olah hati berkata, untuk saat ini, kamu boleh berhenti memikirkan semuanya. Momen itu tidak berlangsung lama, tetapi dampaknya terasa sangat nyata. Ketika aku bangun dari sujud, dunia masih sama. Tidak ada perubahan besar yang terjadi. Namun cara memandangnya berubah. Masalah yang tadi terasa menyesakkan mendadak tidak lagi terasa begitu menakutkan. Kekhawatiran yang tadi terasa besar menjadi lebih ringan. Bukan karena semuanya hilang, tetapi karena hati menemukan tempat untuk beristirahat. Sejak saat itu aku mulai memahami sesuatu yang sebelumnya sering dianggap sepele. Sujud bukan hanya gerakan ibadah. Ia adalah ruang di mana jiwa manusia bisa bernafas kembali. Di dunia yang terus bergerak tanpa henti, manusia jarang memiliki tempat untuk benar-benar berhenti. Bahkan ketika kita beristirahat, pikiran sering masih bekerja. Kita memikirkan apa yang sudah terjadi, apa yang akan terjadi, apa yang mungkin terjadi. Tetapi dalam sujud, semua itu seperti diberi jarak. Ada keheningan yang membuat hati bisa kembali kepada dirinya sendiri. Dan mungkin itulah sebabnya banyak orang yang mengatakan bahwa setelah sujud yang khusyuk, hati terasa lebih ringan. Bukan karena hidup tiba-tiba menjadi mudah, tetapi karena jiwa menemukan kembali kedamaiannya. 6. Kesadaran tentang siapa kita sebenarnya. Semakin lama seseorang hidup, semakin ia menyadari bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk menciptakan berbagai identitas tentang dirinya. Kita memiliki peran dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam masyarakat. Kita belajar menampilkan diri sesuai dengan apa yang diharapkan oleh dunia. Kadang kita menjadi kuat karena orang lain membutuhkan kita kuat.
Kadang kita menjadi tegar karena keadaan tidak memberi pilihan lain. Semua itu adalah bagian dari kehidupan manusia. Namun ada satu risiko yang sering tidak disadari, di tengah semua peran itu, kita bisa lupa siapa diri kita sebenarnya. Aku pernah mengalami masa ketika hidup terasa seperti rangkaian kewajiban yang harus diselesaikan satu demi satu. Bangun pagi, bekerja, bertemu orang, menyelesaikan tugas, lalu kembali pulang dengan tubuh yang lelah. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, semuanya berjalan seperti rutinitas yang tidak pernah berhenti. Pada satu titik, aku mulai merasa aneh. Seperti ada jarak antara diriku yang menjalani kehidupan sehari-hari dengan diriku yang sebenarnya. Sulit dijelaskan, seolah-olah ada pertanyaan yang terus muncul di dalam hati, apakah ini benar-benar diriku? Pertanyaan itu tidak selalu muncul dengan keras. Kadang hanya seperti bisikan kecil yang datang ketika malam sudah sunyi. Pada suatu malam yang cukup panjang, aku berdiri untuk salat dengan perasaan yang agak berat. Tidak ada masalah besar yang sedang terjadi, tetapi ada kelelahan batin yang sulit dijelaskan. Ketika sampai pada sujud, tiba-tiba muncul kesadaran yang sangat sederhana namun terasa dalam. Di hadapan Tuhan, semua identitas yang kita bangun di dunia menjadi tidak penting. Tidak ada jabatan, tidak ada status, tidak ada pencitraan. Yang ada hanya seorang manusia yang berdiri di hadapan Penciptanya. Kesadaran itu terasa sangat membebaskan. Untuk beberapa saat, aku tidak perlu menjadi siapa-siapa. Tidak perlu terlihat kuat, tidak perlu terlihat berhasil. Tidak perlu menjelaskan apapun kepada siapapun. Hanya menjadi diri sendiri. Aku menyadari bahwa mungkin inilah salah satu fungsi sujud yang jarang kita sadari, ia mengembalikan manusia kepada kejujuran tentang dirinya sendiri. Di dunia luar, kita sering sibuk membangun citra. Kita ingin terlihat baik, terlihat kuat, terlihat berhasil. Tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi jika kita terlalu tenggelam dalam semua itu, kita bisa kehilangan hubungan dengan hati kita sendiri. Sujud mengingatkan kita bahwa di balik semua peran itu, kita tetap seorang hamba. Makhluk yang lemah, makhluk yang membutuhkan pertolongan, makhluk yang tidak selalu tahu arah hidupnya. Dan anehnya, justru dalam kesadaran tentang kelemahan itulah manusia menemukan kekuatan yang paling jujur. Karena ketika seseorang sudah berani mengakui siapa dirinya sebenarnya, ia tidak lagi harus hidup dalam kepura-puraan. Ia bisa menjalani hidup dengan lebih ringan, lebih jujur, lebih tenang. 7. Cahaya yang perlahan mengubah cara kita melihat hidup. Jika ada satu hal yang sering tidak disadari manusia, itu adalah bagaimana perubahan besar dalam hidup sering datang secara perlahan. Kita sering membayangkan perubahan sebagai sesuatu yang dramatis. Seperti titik balik yang tiba-tiba. Seperti momen besar yang langsung mengubah segalanya. Padahal dalam kenyataannya, perubahan yang paling bertahan lama sering datang dari hal-hal kecil yang terjadi berulang kali. Satu doa yang diucapkan setiap malam. Satu keputusan kecil untuk memperbaiki diri. Atau satu sujud yang dilakukan dengan hati yang benar-benar hadir. Aku pernah mengenal seseorang yang hidupnya tidak selalu berjalan mulus. Ia pernah mengalami masa-masa sulit yang cukup panjang. Usaha yang gagal, hubungan yang berakhir tidak baik, dan berbagai keputusan hidup yang kemudian ia sesali. Pada masa itu ia sering merasa bahwa hidupnya seperti berjalan tanpa arah. Namun ada satu kebiasaan kecil yang ia pertahankan, ia selalu mencoba salat dengan tenang, terutama pada malam hari ketika suasana sudah sunyi. Suatu hari ia berkata kepadaku sesuatu yang sederhana tetapi sangat mengena. Ia mengatakan bahwa pada awalnya sujud tidak langsung mengubah hidupnya. Tidak ada keajaiban besar yang tiba-tiba terjadi. Namun setiap kali ia sujud dengan jujur, ada satu perasaan kecil yang muncul, harapan. Harapan bahwa hidupnya belum selesai. Harapan bahwa masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri.
Harapan bahwa Tuhan masih membuka pintu baginya. Perasaan kecil itu mungkin terlihat sederhana. Tetapi ketika muncul berulang kali, ia mulai mengubah cara seseorang melihat hidupnya. Pelan-pelan, cara berpikirnya berubah. Ia mulai lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Ia mulai memperbaiki hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Ia mulai menjalani hidup dengan kesadaran yang lebih tenang. Ketika aku mendengar ceritanya, aku menyadari sesuatu yang sangat penting. Mungkin cahaya yang lahir dari sujud tidak selalu terlihat seperti kilatan besar yang langsung menerangi hidup seseorang. Kadang ia lebih mirip seperti cahaya fajar, pelan, lembut, tetapi pasti. Sedikit demi sedikit, cahaya itu membuat kita melihat hidup dengan cara yang berbeda. Masalah yang dulu terasa menutup semua jalan mulai terlihat memiliki celah. Kesalahan yang dulu terasa menghancurkan segalanya mulai terlihat sebagai pelajaran. Dan masa depan yang dulu terasa menakutkan mulai terlihat sebagai kemungkinan baru. Perubahan seperti itu tidak terjadi dalam satu malam. Namun ia bisa dimulai dari satu sujud yang tulus. Sujud yang mungkin dilakukan dalam kesendirian. Sujud yang mungkin tidak pernah diketahui oleh siapapun. Tetapi justru dari momen sunyi seperti itulah banyak perjalanan hidup manusia mulai menemukan arahnya kembali. Ketika semua pembahasan ini sampai pada titik ini, ada satu kesadaran yang perlahan muncul. Bahwa sujud bukan hanya ibadah yang kita lakukan karena kewajiban. Ia adalah ruang pertemuan antara manusia dengan dirinya sendiri, dan dengan Tuhannya. Di sanalah kedamaian ditemukan, di sanalah kejujuran lahir, dan di sanalah cahaya kecil mulai tumbuh, perlahan-lahan mengubah cara kita memahami hidup ini. Ada satu hal yang sering baru kita sadari setelah menjalani perjalanan hidup cukup lama, bahwa manusia sebenarnya tidak hanya hidup di dunia yang terlihat oleh mata. Kita juga hidup di dalam dunia yang jauh lebih sunyi, dunia yang berada di dalam hati kita sendiri. Di sanalah segala pertanyaan berkumpul, di sanalah segala harapan disimpan, dan di sanalah seringkali kita bergulat dengan diri sendiri. Tanpa diketahui oleh siapapun. Sepanjang pembahasan ini, kita telah berjalan perlahan melewati satu gagasan yang tampaknya sederhana, namun sebenarnya sangat dalam, tentang satu sujud yang tulus. Sebuah gerakan yang terlihat kecil, bahkan mungkin rutin, tetapi menyimpan makna yang sangat luas bagi kehidupan manusia. Ketika semua bagian itu direnungkan kembali secara utuh, kita mulai melihat bahwa sujud bukan sekadar bagian dari ibadah yang harus diselesaikan. Ia lebih mirip seperti sebuah pintu. Pintu yang menghubungkan manusia dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Pintu yang sering terbuka di saat-saat ketika manusia merasa paling lelah, paling bingung, atau paling tidak tahu harus melangkah kemana. Aneh memang jika dipikirkan. Di dunia ini, manusia sering mengira bahwa kekuatan hidup terletak pada kemampuan untuk berdiri tegak, untuk menghadapi dunia dengan penuh keyakinan, untuk menunjukkan bahwa dirinya mampu mengendalikan hidupnya sendiri. Kita diajarkan untuk menjadi kuat, untuk tidak mudah menyerah, untuk terus maju bahkan ketika keadaan tidak berpihak. Namun justru dalam sujud, semua gambaran tentang kekuatan itu berubah. Di sana manusia tidak berdiri tegak. Ia menunduk, ia merendahkan dirinya sampai dahi menyentuh tanah. Secara lahiriah itu terlihat seperti posisi yang paling rendah. Tetapi secara batin, disitulah seringkali manusia menemukan sesuatu yang paling tinggi, kesadaran yang jernih tentang dirinya dan tentang Tuhannya. Mungkin disitulah letak rahasia yang sering terlewatkan oleh banyak orang. Bahwa manusia tidak selalu menemukan kekuatan dengan cara menjadi lebih keras terhadap hidup. Kadang justru kekuatan itu muncul ketika seseorang berani menjadi jujur tentang kelemahannya. Ketika seseorang berani berkata dalam hatinya, "Aku tidak mampu tanpa pertolongan." Kalimat seperti itu mungkin terdengar sederhana. Namun bagi hati yang benar-benar mengucapkannya, kalimat itu bisa menjadi titik balik yang sangat besar.
Aku teringat satu masa dalam hidup ketika semuanya terasa begitu tidak jelas. Tidak ada bencana besar yang terjadi, tetapi juga tidak ada rasa arah yang kuat tentang kemana hidup ini sedang berjalan. Hari-hari terasa seperti rutinitas yang berulang. Bangun, bekerja, berbicara dengan orang-orang, lalu pulang dengan tubuh yang lelah. Di luar, semuanya terlihat normal. Tetapi di dalam hati ada semacam kekosongan yang sulit dijelaskan. Pada suatu malam yang cukup larut, setelah semua aktivitas selesai dan rumah sudah sunyi, aku berdiri untuk salat dengan perasaan yang agak berat. Tidak ada doa panjang yang disiapkan. Tidak ada niat untuk mencari pengalaman spiritual yang besar. Hanya keinginan sederhana untuk berhenti sejenak dari semua kebisingan yang ada di dalam kepala. Ketika sampai pada sujud, entah mengapa aku tidak langsung bangun. Ada dorongan kecil untuk tetap berada di sana beberapa saat lebih lama. Di dalam keheningan itu, ada perasaan yang sangat jujur muncul. Aku menyadari bahwa selama ini aku terlalu sibuk mencoba mengendalikan hidup. Terlalu sibuk memikirkan masa depan, terlalu sibuk menilai apakah keputusan yang diambil sudah benar atau belum. Padahal ada banyak hal dalam hidup yang memang tidak bisa kita kendalikan sepenuhnya. Kesadaran itu datang sangat pelan, tetapi terasa seperti membuka sesuatu di dalam hati. Seperti seseorang yang akhirnya meletakkan beban yang selama ini dibawa terlalu lama. Aku tidak tahu apakah malam itu bisa disebut sebagai momen besar dalam hidup. Tetapi setelah bangun dari sujud itu, ada sesuatu yang terasa berubah. Bukan keadaan hidupnya yang berubah, melainkan cara memandang hidupnya. Masalah yang sama masih ada, kekhawatiran yang sama masih ada, namun semuanya tidak lagi terasa menyesakkan seperti sebelumnya. Dari pengalaman kecil itu aku mulai memahami sesuatu yang selama ini mungkin terlalu sering kita anggap biasa. Bahwa sujud bukan hanya gerakan tubuh. Ia adalah ruang pertemuan antara kejujuran manusia dan kasih sayang Tuhan. Di ruang itu, manusia tidak perlu menjadi sempurna. Ia tidak perlu membawa cerita hidup yang rapi. Ia bahkan tidak harus memiliki kata-kata yang indah. Yang dibutuhkan hanya satu hal, kejujuran. Kejujuran untuk mengakui apa yang sebenarnya ada di dalam hati. Kejujuran untuk mengatakan bahwa kita lelah. Kejujuran untuk mengakui bahwa kita membutuhkan pertolongan. Dan mungkin justru disitulah makna yang paling besar dari seluruh perjalanan perenungan ini. Bahwa kehidupan manusia tidak selalu ditentukan oleh seberapa tinggi ia berdiri di dunia, tetapi juga oleh seberapa tulus ia mampu menundukkan dirinya di hadapan Tuhan. Semakin lama seseorang merenungkan hal ini, semakin ia menyadari bahwa ada banyak hal dalam hidup yang sebenarnya lahir dari momen-momen sunyi seperti itu. Keputusan untuk berubah sering muncul dalam kesendirian. Keinginan untuk memperbaiki diri sering lahir ketika seseorang berani melihat dirinya dengan jujur. Dan harapan sering kali muncul kembali setelah seseorang merasa cukup dekat dengan Tuhannya untuk berkata, "Aku ingin memulai lagi." Itulah sebabnya sujud sering menjadi tempat di mana perjalanan batin manusia benar-benar dimulai. Bukan perjalanan yang terlihat oleh dunia. Bukan perjalanan yang disaksikan oleh banyak orang. Tetapi perjalanan yang sangat pribadi antara seorang hamba dan Tuhannya. Perjalanan yang mungkin dimulai dari satu doa sederhana. Dari satu air mata yang jatuh tanpa suara. Dari satu sujud yang dilakukan dengan hati yang benar-benar hadir. Ketika semua ini dipahami secara utuh, kita mulai melihat bahwa kehidupan manusia sebenarnya tidak pernah sepenuhnya gelap. Selalu ada cahaya kecil yang tersedia bagi siapa saja yang mau mencarinya. Cahaya itu tidak selalu datang dalam bentuk peristiwa besar. Kadang ia muncul dalam bentuk ketenangan yang tiba-tiba hadir setelah sujud yang tulus. Kadang ia muncul dalam bentuk keberanian kecil untuk memperbaiki satu kesalahan. Kadang ia muncul dalam bentuk harapan yang kembali hidup setelah seseorang merasa hampir menyerah. Dan perlahan-lahan,
cahaya kecil itu bisa mengubah arah hidup seseorang. Bukan secara dramatis, tetapi secara pasti. Jika ada satu kesadaran terakhir yang bisa dibawa dari seluruh perenungan ini, mungkin itu adalah kesadaran bahwa setiap manusia memiliki tempat untuk kembali. Di dunia yang sering terasa bising, penuh tuntutan, dan kadang melelahkan, ada satu tempat yang selalu terbuka. Tempat yang tidak menilai, tempat yang tidak menghakimi, tempat di mana manusia boleh datang dengan segala kekurangan dan kelemahannya. Tempat itu adalah sujud, dan mungkin benar bahwa di saat-saat tertentu, ketika seorang hamba menundukkan dirinya dengan sepenuh hati, ada sesuatu di langit yang memperhatikannya. Bukan karena ia manusia yang sempurna, tetapi karena ia manusia yang jujur. Pada akhirnya, perjalanan hidup kita semua mungkin berbeda-beda. Setiap orang membawa cerita yang tidak sama. Setiap orang menghadapi ujian yang berbeda. Namun satu hal tetap sama, setiap hati membutuhkan tempat untuk kembali tenang. Jika suatu hari hidup terasa terlalu berat, jika pikiran terasa terlalu penuh, atau jika hati terasa kehilangan arah, mungkin yang kita butuhkan bukan selalu jawaban yang rumit. Kadang kita hanya perlu berhenti sejenak, menundukkan diri, dan kembali kepada satu sujud yang tulus. Semoga setiap sujud yang kita lakukan tidak hanya menjadi gerakan yang berlalu begitu saja, tetapi menjadi momen kecil yang perlahan menenangkan hati, menguatkan langkah, dan mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah benar-benar berjalan sendirian dalam hidup ini. Terima kasih sudah berjalan bersama dalam perenungan panjang ini. Jika pembahasan ini terasa menyentuh hati atau mengingatkan sesuatu yang pernah kalian rasakan dalam hidup, semoga ia menjadi pengingat lembut bahwa setiap jiwa selalu memiliki jalan untuk kembali kepada ketenangan. Semoga langkah kita semua dimudahkan, hati kita dijaga, dan setiap sujud yang kita lakukan menjadi cahaya kecil yang menerangi perjalanan kecil dari seorang hamba, sebuah sujud yang lahir dari hati yang benar-benar lelah, namun tetap berharap. Kadang aku berpikir, kehidupan ini berjalan terlalu cepat bagi hati manusia yang sebenarnya rapuh. Kita bangun setiap pagi dengan berbagai rencana, berbagai harapan, dan seringkali juga berbagai kekhawatiran yang diam-diam kita bawa sejak malam sebelumnya. Dunia mengajarkan kita untuk terus bergerak, terus mengejar, terus membuktikan sesuatu. Tetapi ada satu tempat yang anehnya selalu terasa berbeda dari semua hiruk-pikuk itu. Sebuah tempat yang sunyi, sederhana, namun terasa begitu luas bagi jiwa. Tempat itu adalah sujud. Sujud, sebuah gerakan yang secara lahiriah tampak sederhana. Hanya menundukkan tubuh, meletakkan dahi di atas bumi. Namun entah mengapa, bagi sebagian orang, di sanalah justru kehidupan terasa paling jujur. Aku sering bertanya dalam hati, mengapa manusia bisa menangis ketika sujud? Mengapa ada orang yang tidak mampu menahan air mata hanya karena dahi mereka menyentuh tanah? Bukankah secara logika, itu hanya sebuah gerakan ibadah yang sudah kita lakukan sejak kecil? Tetapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Ada sesuatu yang terjadi di dalam hati ketika seseorang benar-benar bersujud dengan kesadaran penuh. Seolah-olah seluruh lapisan kesibukan hidup tiba-tiba tersingkap. Semua topeng yang selama ini kita pakai di hadapan manusia, topeng kuat, topeng tenang, topeng tidak apa-apa, pelan-pelan jatuh begitu saja. Dan yang tersisa hanyalah seorang manusia. Manusia yang lelah. Manusia yang berharap. Manusia yang ingin dimengerti tanpa harus menjelaskan terlalu banyak. Aku ingat suatu malam yang terasa sangat panjang. Malam itu bukan malam yang istimewa. Tidak ada peristiwa besar yang terjadi. Tidak ada drama yang terlihat oleh orang lain. Namun entah mengapa, hati terasa begitu penuh. Pikiran seperti dipenuhi oleh banyak sekali pertanyaan yang tidak memiliki jawaban jelas. Tentang masa depan, tentang pilihan hidup, tentang apakah semua usaha yang selama ini dilakukan benar-benar berarti atau tidak.
Hal-hal seperti itu mungkin terlihat kecil bagi orang lain. Tetapi ketika seseorang mengalaminya sendiri, semuanya terasa sangat nyata. Kadang bahkan terasa berat sekali. Malam itu aku duduk cukup lama sebelum akhirnya berdiri untuk salat. Gerakannya sama seperti biasanya. Takbir, ruku, berdiri, lalu sujud. Namun ketika dahi itu menyentuh lantai, sesuatu terasa berbeda. Bukan karena ada cahaya atau sesuatu yang luar biasa. Tidak, justru semuanya terasa sangat sederhana. Sunyi, tenang. Tetapi di dalam keheningan itu, ada perasaan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Seperti ada ruang yang terbuka. Ruang yang selama ini mungkin tidak pernah benar-benar kita masuki. Di ruang itu, tidak ada tuntutan untuk terlihat kuat. Tidak ada kewajiban untuk terlihat berhasil. Tidak ada keharusan untuk menjelaskan apapun. Yang ada hanya kejujuran. Aku ingat bagaimana pikiran yang tadinya penuh perlahan-lahan menjadi lebih tenang. Pertanyaan-pertanyaan yang tadi terasa berat mendadak tidak terasa terlalu menakutkan lagi. Bukan karena semuanya langsung terjawab, tetapi karena ada rasa aneh yang muncul di dalam hati. Rasa bahwa kita tidak sendirian. Dan disitulah aku mulai menyadari sesuatu yang selama ini mungkin terlalu sering kita abaikan. Bahwa sujud bukan sekadar bagian dari rangkaian ibadah. Sujud adalah ruang paling pribadi antara manusia dan Tuhan. Ruang yang tidak bisa dimasuki oleh siapapun. Ruang di mana tidak ada penilaian manusia, tidak ada komentar, tidak ada penghakiman. Hanya ada seorang hamba dan Tuhannya. Ketika seseorang benar-benar memahami itu, sujud tidak lagi terasa seperti kewajiban yang harus diselesaikan. Ia berubah menjadi sesuatu yang dirindukan. Aneh memang, dunia sering membuat kita merasa bahwa nilai manusia ditentukan oleh seberapa tinggi ia berdiri. Seberapa jauh ia melangkah, seberapa banyak ia memiliki. Namun di hadapan Tuhan, justru sebaliknya. Semakin rendah seseorang merendahkan dirinya, semakin tinggi ia diangkat. Paradoks yang aneh, tetapi justru di sanalah keindahannya. Kadang aku juga berpikir tentang satu hal yang mungkin jarang kita renungkan. Mengapa dalam salat, sujud selalu menjadi momen yang paling lama bagi orang-orang yang benar-benar khusyuk? Ada orang yang berdiri cukup cepat, ada yang ruku sebentar saja. Tetapi ketika sujud, mereka seperti tidak ingin segera bangun. Seolah-olah ada sesuatu di sana yang terlalu berharga untuk dilepaskan begitu cepat. Dan mungkin memang begitu, karena dalam sujud, manusia berada pada posisi yang paling jujur dalam hidupnya. Ketika dahi menyentuh tanah, semua kesombongan runtuh. Semua ilusi tentang kekuatan diri sendiri tiba-tiba terlihat begitu kecil. Kita menyadari bahwa betapapun kuatnya kita di mata manusia, pada akhirnya kita tetaplah makhluk yang bergantung kepada Tuhan. Kesadaran itu kadang menyakitkan bagi ego, tetapi justru menenangkan bagi jiwa. Aku pernah mendengar seseorang berkata dengan sangat pelan setelah salat malam, ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan berpikir, tetapi bisa menjadi ringan setelah satu sujud yang tulus. Kalimat itu terus teringat sampai sekarang. Karena semakin lama hidup, semakin kita sadar bahwa tidak semua hal dalam hidup bisa dikendalikan. Ada hal-hal yang memang berada di luar kemampuan kita. Dan mungkin itulah alasan mengapa sujud terasa begitu penting bagi sebagian jiwa. Sujud adalah tempat di mana kita berhenti mencoba mengendalikan segalanya. Kita berhenti berusaha menjadi orang yang selalu tahu jawaban. Kita berhenti berpura-pura kuat. Dan kita hanya berkata dalam hati dengan sangat sederhana, "Aku tidak mampu tanpamu." Kalimat yang mungkin tidak selalu diucapkan dengan suara, tetapi terasa sangat jelas di dalam hati. Kadang aku membayangkan sesuatu yang mungkin terdengar puitis, tetapi terasa sangat nyata bagi orang-orang yang pernah merasakannya. Bagaimana jika memang benar bahwa ada saat-saat tertentu ketika langit memperhatikan seorang hamba yang sedang bersujud? Bukan karena hamba itu sempurna.
Bukan karena hidupnya selalu benar, tetapi karena di dalam sujud itu ada kejujuran yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Kejujuran untuk mengakui kelemahan, kejujuran untuk meminta pertolongan, kejujuran untuk kembali. Mungkin itulah yang dimaksud oleh banyak orang ketika mereka mengatakan bahwa ada jiwa-jiwa tertentu yang terasa berbeda. Bukan karena mereka terlihat lebih hebat, justru seringkali mereka terlihat biasa saja, tetapi hati mereka memiliki hubungan yang sangat jujur dengan Tuhan. Hubungan yang seringkali dibangun dalam sunyi, dalam malam yang panjang, dalam sujud yang mungkin tidak pernah dilihat oleh siapapun. Dan ketika memikirkan semua itu, aku sering merasa bahwa hidup ini sebenarnya jauh lebih dalam daripada yang kita kira. Banyak hal yang tidak terlihat oleh mata manusia, tetapi memiliki makna yang sangat besar di hadapan Tuhan. Sebuah doa yang diucapkan dengan pelan, air mata yang jatuh dalam kesendirian, atau satu sujud yang lahir dari hati yang benar-benar pasrah. Hal-hal kecil yang mungkin tidak pernah menjadi berita bagi dunia, namun mungkin sangat berharga bagi langit. Merenungkan semua ini membuatku sadar bahwa perjalanan hidup manusia bukan hanya tentang apa yang terjadi di luar dirinya, tetapi juga tentang apa yang terjadi di dalam hatinya. Tentang bagaimana seseorang belajar memahami dirinya sendiri, belajar memahami kelemahannya, belajar menerima bahwa tidak semua hal harus dimenangkan. Dan di tengah perjalanan batin itu, sujud sering menjadi titik paling sunyi sekaligus paling terang. Sebuah tempat di mana seseorang tidak hanya berbicara kepada Tuhan, tetapi juga mendengar dirinya sendiri dengan lebih jujur. Karena terkadang, kita baru benar-benar mendengar suara hati kita ketika dunia sudah cukup jauh dari kita. Ketika malam cukup sunyi, ketika dahi sudah menyentuh bumi, ketika semua kesibukan berhenti untuk beberapa saat, dan mungkin, di saat-saat seperti itulah sesuatu yang sangat kecil bisa menjadi sangat besar. Satu sujud, satu doa, satu harapan yang diucapkan dengan tulus. Siapa yang tahu, mungkin disitulah sebuah perubahan besar dalam hidup seseorang sebenarnya dimulai. Bukan di tempat yang ramai, bukan di panggung yang besar, tetapi di sebuah momen sunyi ketika seorang hamba menundukkan dirinya sepenuhnya di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya ada orang-orang yang percaya bahwa sujud bukan hanya ibadah. Ia adalah pertemuan, ia adalah pengakuan, ia adalah pintu yang membuka sesuatu yang lebih dalam di dalam diri manusia. Dan ketika kita mulai memandang sujud dengan cara seperti itu, kita mungkin akan menyadari bahwa ada begitu banyak keindahan yang tersembunyi di dalamnya, keindahan yang sering terlewatkan karena kita terlalu terburu-buru menjalani hidup. Maka sebelum melangkah lebih jauh, mari kita perlahan-lahan membuka ruang perenungan ini. Dan bersama-sama mulai menelusuri 7 keindahan yang mungkin tersembunyi di balik satu sujud yang tulus. 1. Kedekatan yang tidak terlihat oleh mata. Ada sesuatu yang aneh sekaligus indah ketika manusia menundukkan dirinya dalam sujud. Secara lahiriah, posisi itu tampak sebagai posisi paling rendah. Dahi menyentuh tanah, tubuh merunduk, pandangan tidak lagi mengarah ke depan seperti ketika berdiri. Jika seseorang melihatnya dari luar, mungkin tidak ada yang tampak istimewa. Hanya sebuah gerakan yang sederhana, yang bahkan dilakukan jutaan orang setiap hari. Namun justru di balik kesederhanaan itu tersimpan sesuatu yang jauh lebih dalam. Kedekatan, bukan kedekatan yang bisa diukur dengan jarak fisik, bukan juga kedekatan yang bisa dilihat oleh mata manusia. Ini adalah kedekatan yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang sedang benar-benar hadir. Kedekatan yang tidak selalu datang setiap kali seseorang sujud, tetapi ketika ia datang, rasanya sulit dilupakan. Aku pernah mengalami momen yang sangat sederhana tetapi meninggalkan kesan yang panjang dalam hidupku. Waktu itu hari terasa berat. Bukan karena ada satu masalah besar yang jelas terlihat, melainkan karena terlalu banyak hal kecil yang menumpuk di dalam pikiran.
Ada kekhawatiran tentang masa depan, ada rasa takut membuat keputusan yang salah, ada juga perasaan aneh yang kadang muncul tanpa alasan yang jelas. Semua itu berkumpul seperti kabut di dalam kepala. Malamnya, aku salat seperti biasa. Tidak ada niat khusus untuk mencari pengalaman spiritual atau sesuatu yang luar biasa. Hanya menjalankan kewajiban seperti hari-hari lainnya. Tetapi ketika sampai pada sujud kedua di rakaat terakhir, tiba-tiba ada perasaan yang sulit dijelaskan. Sunyi.